Hai Sobat Cuan, apa kabar hari ini? Welcome to BuzzBiz, podcast yang diselenggarakan oleh Global Source Indonesia. Dan saya Oki yang akan menjadi host hari ini. Episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber yang luar biasa banget nih. Mereka ini kebetulan orang-orang yang paham tentang produk-produk home and kitchen. Topik yang kita bahas hari ini adalah peralatan dapur apa sih yang nggak disukai oleh konsumen? So ya, without further ado, mari kita kenalkan Kindi dan Alfayet. Halo. Halo Kindi, Halo. Alfayet, apa kabar? Baik, kabar baik. Sebelumnya, udah saling kenal nih? Belum ya? Boleh kenalan dulu. Baru kan nih, baru dah. Oke, kita boleh perkenalkan dulu kali ya, mulai dari Kindi. Sekarang, Boleh. Kerja di mana, kesibukannya apa aja nih belakangan ini bro, kira-kira abis nanti Alfayet. Oke, kenalin ya, gua Kindi, Ya. biasa dipanggilnya Muhammad Kindi. Nah, untuk pekerjaan gue sekarang, gue sebagai creative chef di Yummy.idn kalau kalian mau lihat. Oke. Sekarang umur berapa ya Kindi kira-kira? Gue tebak 21 ya? 25. 25. 26. 26. 26 gue. Oke, jadi ya ini Kindi ini sebagai kreatif chef di salah satu media di Jakarta itu IDN. Iya. Keren banget. Kalau bro Alfayet sendiri nih. Halo, gue Fayet. Yes. Umur gue sekarang 26, gue 9-an aja. Sama Oke. ya? Sama. Oke. Sama juga Bang Gun. Sama juga. Oh iya, sama juga. Terus gue aktif di kopi. Oke. Gue mulai aktif dari tahun 2016-17. Wah, oke. Oke. Sekitaran tahun segitu. Gitu. Iya. Coffee shop gitu ya bro ya. Coffee shop, roast bean, Oke. equipment. Oke. Wow. Jadi lu nggak hanya jual kopi tapi lu juga ada equipment juga Ada ya. equipmentnya juga. Oh, di daerah mana itu bro? Itu ada di daerah Jakarta Pusat. Oh, Proklamasi, Jalan Proklamasi. Oke, tahu. Oh di situ daerah. Gua di situ. sana. Oke. Gitu. Namanya apa bro? Kalau See you on top. See you See you. on top. See you on top. Wah, Wah, keren tuh. tempatnya kan di atas nih ya? Apa ya Pak? Di bawah ya. Tempatnya malah di backyard. Oke. 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 Keren-keren banget ya. Berarti hari ini mau kita bahas tentang home and kitchen nih. Kalau boleh tahu juga dong, ceritain dong, udah berapa lama sih Kin lo tuh terjun di dunia chef? Gue. Di kreatif chef gitu. Boleh nggak? Gua start dulu ya. Start jadi 2013 gua sekolah masak nih di SMK Sahid Jakarta. Ini ternyata pada alumni nih di sini nih. Ya, gue start dulu tuh 2013 udah internship ya dulu ya. Trainee di hotel PKL ya? PKL. Ah. 6 bulan tuh di Le Méridien Jakarta. Keren. Itu gue belajar tentang masakan western, bacer, sama pastry bakery. Lanjut sebelum gue selesai, pas gue udah lulus sekolah, gue part-time tuh di hotel-hotel. Nah, lanjut, gue sering part-time, sampai Sabtu Minggu tuh gue selalu part-time di situ. Di hotel-hotel ya, hotel-hotel. Daily worker gitu ya? Daily worker gitu kan. Banyak lah kejadian momen yang kurang enak kalau kita masih anak baru gitu kan, banyak senioritas, banyak segala macam. Tapi sekarang gua berdiri dengan pengalaman yang udah pernah gua kerjain sebelumnya. Keren banget. Nice. Gitu. Berarti emang awalnya pun emang lu udah suka masak gitu ya? Awalnya udah suka Sampai masak. lu bisa jadi kreatif chef ataupun jadi Betul. celeb chef gitu ya? Bisa Celebrity dibilang. chef. Soalnya gue waktu SMP, gue kalau bawa bekal ke sekolah, itu selalu bikin nasi goreng dulu nih. Lu bikin sendiri? Enggak, mama gue bikin. Oh. Enggak, gue bikin sendiri dong, gue bikin sendiri. Cuman kayak bawang merah, gue cincang sama nasi. Nasi juga udah semalam, terus orak-arik telur, kasih cabai dikit. Udah gue bikin buat bawa bekal sekolah. Teman-teman gue pada nyobain. Terus suka? Enggak. Dan- Suka lah cuy. Lucu nih ya? Suka. Oh, udah SMP kan? SMP gue, kelas 2. Nice. Kalau lu sendiri bro, gimana nih bro? Sejak kapan nih lu akhirnya pengen mutusin kayak udah deh gue mau buka kopi gitu, mau emang fokus di coffee industry ya ngomongnya kayaknya. Kalau sejak kapan, gue bakal jawab sejak sekolah ternyata. Oh iya. Sekolah di Sahid juga kan tidak ini ya, Iya, tidak iya. belajar di untuk beverage khususnya. Betul, apalagi kopi doang. Iya. Ya. Apalagi spesialnya kopi itu nggak ada gitu. Dan lagi PKL, balik lagi internship itu. Internship di mana? Internship gue di hotel Sahid. Oke. Sahid. Iya, pasti part-time ke Lemer.
Disebut merek nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Amin. Udah, dari situ gue ngeliat kebutuhan orang yang perlu kopi ternyata banyak. Sebanyak itu. Oke. Gitu. Minimal 1 hari 1 kali untuk per orang nih sekarang. Gitu. Ya udah, karena juga nggak cocok di bagian housekeeping ya. Gue tuh start di housekeeping. Oke. Iya dulu ada tuh di Tapi site. jurusannya dulu apa? Aduh, Boga. lupa lagi. Akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan. Oke. Akomodasi perhotelan. Ngurusinnya kamar. Setiap kamar mintanya kopi. Jarang minta anduk, jarang minta sabun. Yang jadi perlu kan jadi kopi. Iya, kayak ada kopi ya. Gue harus teleponnya room service. Iya. Gitu. Oke. Nice. Berarti emang, tapi zaman itu kayak kopi-kopi kayak kekinian sekarang tuh udah in belum? Belum. Oke, jadi masih biasa aja. Belum. Waktu itu ya yang megang satu brand itu aja lah. Iya. Dojiwan gitu ya. Iya. Dia aja. Ada lu terpikir kayak oke, gue mau berkecimpung nih di dunia kopi. Iya, Tapi nggak hanya kopinya, lu jualin, tapi ya itu tadi ada equipmentnya dan lain-lain ya. Iya, betul. Oke, nice. Nah, kalau kira-kira buat Bro Kindi, ada nggak sih terdekat ini ada project tentang masak atau apa yang lagi lu mau upcoming project? Oke. Kalau gue project banyak nih sebenarnya. Kalau udah bicara project kan udah ada skemanya, udah ada Google-nya juga, Google Sheet-nya kan untuk project bulan depan, project 6 bulan timeline lah, 6 bulan ke depan. Nah, untuk terdekat ini 2 bulan ke depan itu jadi ada gue dan tim ada namanya Yummy Expo. Oke. Jadi dia kayak pameran di apa namanya? Kantor? Bukan JCC? J-Expo? Bukan, J-Expo. Oke. Itu tanggal 17 sampai 19 Oktober. Jadi semua brand tuh akan di situ untuk pameran, terus juga ada perlombaannya juga, ada buka booth, ada segala macam. Jadi kalau lu mau mampir main free. Teman-teman nih di sini kalau mau tinggal kontak gua aja. Bisa makan situ ya? Bisa makan mau nginep juga jangan. Boleh. Gue pengen lihat lo masak sih sebenarnya sih. Live cooking. Kayaknya ada nanti. Iya, demo cooking ada. Nanti gua juga akan demo cooking di sana. Terus kebetulan hari Sabtu besok gua ada juga sama Hotel Raffles collab yang di sini Kuningan. Gua jadi ada chef lama gue. Chef lama. Pokoknya gue punya chef dulu. Dia lagi sering collab sama hotel-hotel. Nah, gue kayak gue pengen coba nih buat nambah-nambahin konten juga. Terus gue pengen back to kitchen, real kitchen gitu kan. Karena sekarang gue di media yang mana gue bikin makanan tuh cuman di depan kamera. Kebutuhan konten, syuting. Terus juga sekarang sama ibu-ibu kan kebanyakan kayak chef ini gimana gini lucu-lucu kan, ibu-ibunya gemes gitu kan. Jadi pengen diinin aja, masakin terus gitu. Ya udah, sekarang project terdekatnya itu aja sih paling. Nah, kalau Bro Alfred ada nggak nih upcoming project di Coffee lo nih? Project untuk di tahun gue ini sebenarnya ini tahun terpendek gue cuma punya project, cuma memang harus matang. Ini soalnya urusannya sama baristanya juga. Gitu. Nah, nanti bisa cobain buat teman-teman yang pengen lihat barista-barista pada compete atau mau lihat gimana cara peluang untuk dapat kerja di luar negeri selain di sini lewat job desk-nya barista. Nanti bisa gue coba informasinya gue blast sih. Keren. Itu akunnya di si on top-nya. Akun di Instagramnya nih ya. Instagram. Berarti buat teman-teman yang mau pengen jadi barista atau pengen tahu tentang kopi banyak nih. Bro Alfayet nih. Dari baristanya sih, kayak mau dari barista nih kemana gitu. Kan bingung kan, cita-cita barista katanya terakhir isunya influencer. Bentuknya di sana. Ini bingung, mereka masih banyak yang nggak tahu harus kemana ngerambahnya. Gitu. Nice. By the way kan kalau ngomong tentang masak, tentang bikin kafe juga, punya kafe pasti kan butuh peralatan-peralatan ya kan. Betul. Nah, kalau menurut lo berdua nih ya, apa sih peralatan-peralatan yang biasa lo pakai saat lo masak kira-kira? Gue, kalau sekarang yang penting ya. Kalau sekarang kan gue lebih ke bikin konten. Yang pasti ada tripod, itu paling penting tuh. Tripod kamera. Tapi kalau untuk peralatan masak, yang penting kalau gue itu peralatan masaknya nggak lengket di wajan. Karena kan butuh waktu untuk kayak beresinnya, bersih-bersihnya. Yang penting non-sticky pan gitu loh. Walaupun yang sendok, spatulanya gitu, gue juga lebih suka yang rubber. Yang karet. Karena biar nggak merusak juga area wajan gitu loh pas kita oseng-oseng segala macem. Itu sih lebih. Pasti kan kayak
pisau apanya juga tuh harus Ya. yang bagus juga kan ya. Kalau pisau kebetulan gue lagi ngumpulin pisau-pisau. Gue suka pisau Jepang. Pisau Jepang tuh maintainnya juga agak sedikit sulit karena ada tergantung besinya. Ada besi yang karbon, ada yang besi yang stainless. Biasanya kalau yang udah besi-besi gitu harus dikasih minyak, di maintenance banget biar dia nggak karat. Itu sih gue lagi ngumpulin. Berarti nggak hanya lu pakai abis itu susah cuci udah gitu ya, tapi emang lu harus rawat barang-barang itu. Karena karena pisau Jepang itu biasanya ada ukir-ukirannya di pisau tuh. Itu keren banget itu. Ya itu kayak banyak temen-temen, wah gila nih keren nih, harganya mahal. Ya udah, itu harus gue jaga, maintenance. Juga banyak juga mungkin kayak oven juga lu pakai. Oven sekarang kan zaman orang pakai air fryer. Air fryer. Iya, air fryer. Bikin konten juga kalau mau cepet ya nggak ada oven di rumah ya udah pakai air fryer aja. Set, sama aja sih hasilnya. Keren banget tuh, gue suka air fryer. Kalau sendiri gimana, bro? Kalau buat di bisnis gue pertama itu pasti perlunya grinder. Karena lebih spesifik di kopi, nanti tinggal arahin kopinya mau temanya apa. Gitu. Banyak tema dari coffee shop yang punya standarnya masing-masing. Tapi rata-rata mereka tuh concern sama grinder gitu. Terus buat di kitchen tuh concern sama microwave biasanya. Oke. Untuk ngejar workflow-nya mereka. Oke. Dari grinder terus balik lagi sama scale. Di kitchen juga perlu nggak sih? Perlu. Timbangan. Gramasi kan itu penting juga tuh. Ya kan? Yang kayak gitu-gitu. Udah sisanya tuh barang-barang benda mati kayak gelas, portafilter, knockbox gitu-gitu. Karena ngomongin tentang peralatan nih, gitu, gue mau ngasih tahu sesuatu yang bagus banget nih, khususnya buat para pebisnis nih. Ada pameran Global Sources Indonesia. Itu pameran tentang bisnis khusus produk-produk elektronik dan juga lifestyle. Komen kitchen kayak gini itu masuk juga. Itu jadi buat para distributor, buat importir, brand OEM atau ODM, pemilik brand atau pebisnis yang baru mau mulai bisnis, ini cocok banget. Karena akan ada 600 lebih supplier dan manufacturer dari Indonesia, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Jadi lu nggak perlu jauh-jauh nih, lu lihat-lihat kemana-mana nih buat para pebisnis ya. Itu lu hanya datang ke JCC Senayan, tanggal 19 sampai 21 September 2024. Itu bakal banyak banget, lu bisa lihat 80.000 sampel yang menarik, lu bisa pegang-pegang, lu bisa bahkan kayak ngobrol langsung sama exhibitornya untuk lo jalanin bisnis itu, barang-barang apa aja. Jadi nanti kalian datang juga nih. Boleh nih. Datang kalau kalian mau mulai bisnis juga ya kan, siapa tahu datang karena cocok banget. Berarti bakal ada bisnis matching juga di sana. Ada. Benar bisa ngobrol bareng nanti sama exhibitornya. Nanti kita akan ada nge-provide lah di sana untuk menjadi VIP buyer juga, dari bisnis matching juga. Itu aman. Datang ya? Datang loh. Tanggal 19 sampai 21 September di Jakarta Convention Center. Gue mau tanya lagi ke Bro Kin ini. Ada nggak sih nih peralatan yang dipakai di rumah sendiri sama buat di industri? Gitu. Atau misalnya kayak di hotel atau restoran gitu. Ada perbedaannya nggak? Perbedaan. Banyak sih. Jadi kebanyakan kalau misalkan di rumah itu pakai wajannya yang contoh ya, yang harganya yang penting murah. Terus juga yang udah kalau kena misalkan spatula besi gitu kan dengan wajan yang gampang kelopek tuh, itu bahaya sebenarnya buat kesehatan. Karena kan kalau besi udah kena wajan yang gampang kelupas, terus dioseng, dimasak gitu panas, itu campuran bahan kimianya di dalam itu masuk ke makanan kan. Jadi kalau balik lagi sih dengan penggunaan utensil dengan kitchen appliance-nya atau equipment-nya yang benar, itu bisa meminimalisir terjadinya kayak kesalahan gitu loh dalam memasak gitu loh. Bahan peralatannya harus benar juga. Iya, bahan peralatannya harus benar, terus juga peralatannya juga harus bagus proper, ya. Jadi kalau saran gue sih mendingan memang cari harga yang oke lah, kita cari harga yang tengah-tengah gitu loh, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu murah, karena di situ kualitasnya juga kan kasihan yang nanti akan makan gitu kan. Banyak banget nih misalkan ibu-ibu di rumah tuh yang udah pancinya udah kebeset-beset, tuh kayaknya harus diganti karena untuk kesehatan sendiri, apalagi sekarang zamannya banyak sakit ya kan, lebih baik untuk kesehatan sendiri paling penting.
Jadi agak pricey mahal sedikit tapi oke dan bagus. kualitasnya bagus. Sebenarnya biasa aja tapi ya gitu. Ya gitu. Kalau buat kesehatan. Betul. Kalau sendiri gimana? Ada perbedaan gak nih? Kalau mungkin di rumah ataupun mungkin buat penunjang kafe lu, usaha lu, alat-alatnya kira-kira apa? Ada, udah pasti ada. Yang pertama buat ngebedain penggunaan di rumah sama di kafe, udah pasti yang di kafe atau di resto pasti lebih detail. Yang kata Dikin dibilang semuanya harus dijaga sampai ke konsumen, bahkan dari bahannya kan juga ya. Betul. Gitu. Terus biasanya kalau yang di rumah seadanya aja. Tapi nggak tahu nih kalau buat rata-rata di sini yang kopi yang sampai ke rumah itu udah mulai eksperimental, udah mulai berani invest di alat-alat yang canggih, udah berani mulai invest di grinder yang canggih. Ya mereka mau dapat eksperimennya, karena ngomonginnya rasa kan subjektif nih. Nah pelaku-pelaku yang di rumah ini nih yang lebih biasanya lebih detail malah ketimbang yang di kafe. Banyak harus belajar masing-masing. Gitu. Perbanyak sources sih, Iya, benar. Source banyak banget sekarang. Dan menurut lu nih ya, peralatan masak yang bagus itu yang akan lo beli itu kayak gimana sih, Kin? Kalau gue, yang tadi udah gue bilang kayak misalkan spatula nih, kayak apa centong atau apa buat masak tuh, alatnya gue biasanya lebih ke rubber, yang karet karena tapi yang bagus ya, yang nggak meleleh gitu, karena lebih nyaman dipakai karena kalau untuk numis atau apa dia lebih rapi dan bersih. Dia kan kalau kena panci gitu nyeroknya juga rapi, bersih. Kalau panci biasanya tergantung. Gue biasa pakai yang mungkin stainless karena stainless sendiri untuk masak itu lebih cepat karena dia menghantarkan panasnya juga lebih bagus gitu kan. Dan kalau misalkan sekarang banyak nih brand-brand yang nanti kita bisa filter sendiri tuh brand-brand yang ini oke, ini juga kurang. Ada juga kan misalkan dikasih rating bintangnya 4 atau 5 gitu kan, kita bisa memfilter sendiri. Gimana kita bagusnya aja buat kita gitu sih. Nice. Kalau lu sendiri gimana? Apa nih kira-kira yang barang yang bagus yang kira-kira lu akan beli? Menurut lu gimana? Ini menurut gua, saran dari gua. Saran dari gua pertama tuh after sales sebenarnya. Pertimbangan dari semua brand itu after salesnya gimana? Karena banyaknya dari brand terus harga dan spesifikasi ini nggak ngurangin dari servisnya mereka sama customer. Kalau gue ditanya jadi konsumen, gue mau di-treat sampai selesai. Betul. Gitu. Seberapa banyak brand yang punya after sales yang bagus, itu mungkin jadi perbandingan gue nantinya. Oke. Gitu. Tapi kayak apa yang mereka punya juga maksudnya barangnya juga lu perhatiin juga kan? Betul. Karena bahan-bahannya, terus source-nya, benar. Terus ini bakal dipakai untuk apa, fungsinya, gitu. Karena banyak orang kayak cuman ngambil harga murah tapi ya itu hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Murah seminggu, bener. 3 hari, bulan, 3 hari bahkan bisa. 3 hari gitu kan. bisa. Regulator gue pernah beli, bisa satu ini. Untuk nge-roasting kopi kan perlu regulator. Gue nggak tahu nih kitchen tuh saran ini apa dari orang kitchen untuk regulator yang bagus. Ada momen soalnya regulator bocor ternyata. Aduh, bahaya dong. Momen dipencet meledak. Gitu. masih sayang aja kalian di atas ya gitu. Oh iya iya. Kenapa jadinya? Ya tapi sesimpel tadi, tahu regulator murah. Iya. Beli aja. Iya. Iya, maksudnya walaupun murah tuh tapi nggak murahan lah at least gitu ya kan, masih ada kualitas yang bagus gitu. Tapi gue pernah kepepet banget. Waktu itu gue beli chopper. Ditarik? Bukan yang tarik, tapi yang dipencet, yang elektrik lah. Aduh, gue tahu tuh. Udah casannya rusak, nggak bisa dipakai. Gue pakai. Gue cuma pakai sekali. Gue pakai kedua kali, nggak muter men. Itu karena barangnya murah, karena gue kepepet. Plastik juga lagi. Plastik juga. Udah gue beli sekalian aja yang setengah agak bagus aja. Iya. Lebih awet gitu loh. Tapi gue pernah punya juga kayak gitu. Tapi tarik. Oh tarik gini. Tarik. Nyala. Gangsing dong. Copot nggak sampai 1 hari tuh berarti. Nggak sampai 1 hari. Pakai langsung rusak, makanya kayak ya murah sih ini. Murah jadi kita sih. kan ngelihatnya brand image adalah, aduh, yang murah tapi murah gitu. Lu kalau rusak gimana ini? Benar, ya kan jadi sayang kosnya sih. Gitu. Nah ngomong-ngomong juga kan di sini juga banyak sobat cuan. Jadi kita ngomong sobat cuan nih bro. Sobat cuan mungkin juga ada yang baru mau berbisnis juga nih. Gitu. Kira-kira menurut kalian nih, menurut Bro Kini dan Alfayet, barang-barang apa sih yang
orang-orang sekarang tuh suka pakai gitu, preferensiin mereka buat beli barang-barangnya itu apa aja kira-kira? Kalau dari lu soal masak nih apa? Kalau gue sekarang banyak banget KOL ya, terutama gue tahu beberapa KOL tuh udah jadi BA, brand ambassador-nya salah satu brand. Nah, banyak ibu-ibu juga yang kepancing nih, karena dia udah jadi patokannya nih, si BA ini, ibu-ibu juga banyak yang ikut. Ada yang benar, juga ada yang kurang gitu loh. Balik lagi tergantung, pertama budget ya. Misalkan ada brand yang bagus banget, itu emang buat long term bagus, tapi memang harganya juga mahal. Bagus juga. Harganya bagus juga. Ada yang oke buat konten doang, buat estetik doang. Gue sebagai content creator, jadi ada panci warnanya pink gitu-gitu loh. Ada yang estetikanya bagus deh. Estetikanya bagus lah, cutting boardnya juga gitu kan. Pokoknya kalau zaman sekarang memang pinter-pinter milih sih. Pinter milih siapa KOL-nya atau siapa yang BA gitu-gitu, dan nanti akan ke filter sendiri. Oh ini lebih cocok, ini lebih enggak deh, ini lebih ini oke. Gitu sih. Ada juga estetika tuh bagus, tapi fungsinya jadi nggak bagus. Karena pernah punya dapat sesuatu lah, pisau lah, bagus banget. Pas buat motong wortelnya nggak bisa. Gitu. Ini bagus banget, look visualnya bagus. Kayak, itu dummy kali ya. Lebih kayak ini ya. Asal lagi sendiri lagi. Gitu. Kayak pinter-pinter milih aja sih sekarang, karena kan banyak juga kan udah ada testimoni ya. Ini bagus nih, ini enggak, itu harus dicek juga apapun brandnya. Karena gue nggak bisa mastiin, oh ini brand bagus nih, brandnya enggak. Itu tergantung testimoni orang aja, itu udah kelihatan di situ semua, udah gampang kan. Jadi buat sobat cuan harus detail nih. Lebih detail aja sih. Memilih barang. Jadi jangan asal, ih bagus, mau gitu. Tentu nggak ada useless, nanti nggak dipakai. Bener. Gitu. Kalau dari segi bisnis nih gimana nih? Kalau untuk cafe, ada nggak teman-teman preferensi dari Bro Alfayed? Harus kayak gimana nih? Pertama masa pakai. Ukur masa pakainya. Kalau untuk bisnis, untuk ukur masa pakainya. Long term gitu. Iya. Mau short term, long term, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti diposin sama kos yang punya. Disesuaikan gitu. Ini mau dipakai berapa, ini mau untuk berapa lama, fungsinya untuk apa. Sampai situ dulu. Jangan nguber ke estetik, ini nguber estetik apa. Ini kalau ini kan buat bisnis, kalau ini kan buat konten. Ini yang buat bisnis tuh harus benar-benar teliti, ngomongin detail sama detailnya. Cuman kalau lebih deepnya lagi, ya karena mereka harus tahu diposinnya untuk apa dan berapa lama untuk diposin ke sini. Gitu. Kalau gue boleh tanya, ada nggak sih barang yang lo punya itu yang paling utama tuh apa? Yang lo punya? Untuk selain grinder deh? Iya, selain grinder tuh kettle. Oh, kettle. Kettle itu yang itu gede banget ya? Nggak perlu yang untuk pemakaian gue sebagai user nggak perlu segede itu. Tapi kalau untuk yang cafe dimungkinkan perlu, balik lagi sesuai nggak sama kebutuhannya. Gitu. Kalau emang bisa gaji barista lebih besar, kenapa nggak gaji mereka lebih besar? Buat cari uang lebih banyak, baru beli boilernya. Mungkin akan berjalan kayak gitu. Kayak gitu banget. Gitu. Ini soalnya yang buat bisnis ya. Gitu. Ini mungkin orang-orang yang suka kopi akan relate banget sebenarnya. Ya. Nggak tahu juga nih. Semua orang kayaknya yang di kopi fokus sama ini, cuman nggak tahu untuk speak up di mana aja. Gitu. Makanya tadi keluar orang-orang yang di rumah atau disebutnya home brewer. Mereka tuh aktif, nama grupnya tuh home brewer. Ada grupnya ya? Ada kapasitasnya nasional tuh. Itu orang-orang yang ngulik semuanya. Sampai sekarang masih ngulik. Ada yang naik turun gunung, naik turun kafe. Karena di rumah pun ada tuh yang pakai 360 ya? V60 sorry. Iya, ada pakai kertas gitu pakai kertas paper filter. Itu mereka perlu. Paper filter mereka perlu. Karena yang udah kayaknya agak ngeganggu ya kalau kopi ada ampasnya sekarang. Iya kan. Nanti nyelip di gigi, nanti nyelip di lidah. Kalau buat Bro Kindi, apa sih preferensi lo ketika lo beli peralatan masak? Apa lo mengutamakan bahannya, materialnya, atau brandnya? Kalau gua pribadi, kayak dulu nih gue waktu training, kan itu harus punya pisau kecil ya. Benar. Untuk entah motong-motong apa kecil gitu kan. Gue pernah beli satu pisau di pasar waktu gue pertama kali itu terjun. Ternyata nggak tajam pas gue pakai. Terus gue pakai brandnya, boleh sebut nama brandnya? Boleh. Gue pakai Victorinox. Iya, baru mau ngomong Victorinox. Karena gue pakai Victorinox nih, yang kecil nih.
Dan itu awet men, selama lebih berapa 6 bulan lebih tuh awet. Karena menurut gue lebih penting, pertama kita tahu dulu nih brandnya nih, karena banyak referensi juga dari teman-teman kan. Lu pakai Victorinox aja bagus. Pas gue pakai, wah canggih men. Lu mau motong kentang belakang aja tuh Ya kan? gampang banget. Jadi penting sih buat gue tahu tuh pertama brandnya dulu. Gitu. Karena material kita kalau beli di pasar ya paling cuma seminggu. Iya. Itu juga udah coplok ininya, misalkan gitu kan. Pasar sih banyak banget sih. Pasar banyak banget tuh, murah gue sering tuh. Perbandingannya gitu aja Benar, sih benar. material. Berarti lu lebih ke brand. Brand. Karena kalau brandnya bagus, pasti Hasilnya juga bagus ya, hasilnya juga bagus. Kalau sendiri gimana? Sama udah pasti kayak gini. Ini Oke. gimana kalau brand udah kuat, material ngikut kan? Benar. Iya. Itu cakep. Gitu. Jadi kalau emang mau cari referensinya kemana, ya coba mulai telah dari brandnya dulu. Kalau bingung detail mau gimana sih detail? Iya. Ya kan? Iya. Ya coba baca dari brandnya dulu. Benar, gitu. benar. Sesuai sama balik lagi kebutuhannya sih. Benar. Gitu. Itu dia. Mungkin bisa aja kalau beli di pasar, kalau cuman buat motong bawang bombay seminggu sekali. Buat rumah lah. Kalau gitu. rumah, Itu iya. kuat juga nggak dia motong bombay ya? Iya. Iya ya. Iya, karena nggak kuat juga kadang suka ini. Ada nggak kuat juga? Ada yang nggak Gua belum kuat. nemu sih. Itu yang gue kasih Ada kado yang itu. kuat. Itu termasuk nggak kuat motong bawang? Nggak bisa. Nggak bisa bener. Ngupas bawang merahnya tuh susah. Itu fungsinya nyenengin lo aja kali ya. Nah, iya. Tapi emang ibu-ibu, bagus Keren, banget bagus. dia, gitu. Jadi gue suka kata-kata dia. Oh, ada ya? Kalau brandnya bagus, pasti material akan mengikuti. Ini keren. Nice. Nah, kalau menurut lo, seberapa penting brand? Menurut gue, seberapa penting brand? Hmm. Gue memang untuk brand itu pasti yang akan dilihat duluan itu merek apa dan brandnya punya siapa dan seberapa kuat brandnya di kita gitu loh. Jadi contoh lagi ya, ada satu nama brand gue udah pakai juga nih, namanya Tefal. Tefal, BE-nya Chef Devina. Oke. Devina Hermawan. Jadi dia lebih ke apa nih? Ke pen atau? Ke pen, ya Oh, ke pen. Gue pakai itu udah sebelum zamannya, setahun lalu lah gue pakai buat konten, satu panci gitu kecil dan sampai sekarang tuh dia masih anti lengket Oke. dan awet banget. Marble dia ini. Ya, gue belinya juga harganya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah, tengah-tengah lah, di atas brand satunya gitu kan. Oke. Dan itu awet, gue lebih Sampai sekarang masih bagus nih. masih bagus, masih aman. Gue pakai konten terus. Kalau lu gimana bro? Lu? Oh, seberapa penting brand untuk pribadi gua, Iya. konsumen ya? Iya, sebagai konsumen. Sepenting itu. Hal yang paling gua kenal dari produk, pertama soalnya brandnya. Oke. Gitu. Kalau ditanya balik lagi gimana tadi untuk detail sama brand, ya udah gue baca dah tuh brandnya yang lain-lain. Gue fungsinya mau cari grinder, banyak grinder. Banyak banget. Gue mau cari coffee maker, mau Banyak. dari yang diam di tempat sampai gue jalan-jalan tuh ada. Oh iya. Beli orang gerobak kali ya. Iya, sekarang di mana kopi susah. Iya. Gitu. Iya. Semuanya serba gampang, serba instan. Ini kan juga jadi makin sulit buat customer memilih kan. Benar. Banyak banget nih ya. Iya. pilihannya. Tugasnya brand ya pasti kan kenalin. Benar. Kenalin ke mereka nih gitu. Iya. Tinggal marketnya cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Iya. Gitu. Nice. Apalagi sekarang kopi sendiri udah banyak. Susu sudah banyak. Benar. Banyak Equipment macam. sudah banyak. Benar. Nih. Banyak macam brandnya mau kayak Iya. gimana pun ada ya. Iya. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau dalam 1 bulan nih, Ya, kira-kira lu ada berapa kali beli peralatan masak? kayak gue beli yang harganya tuh menengah ke atas. Karena itu akan menjaga banget dari short term maupun long term. Pasti gue lebih save cost gue untuk belanja. Iya, spesifik. Harus spesifik kayak gitu. Jadi sekarang gue lagi iniin pisau nih, gue harus maintain pisau gitu kan, gue punya asahannya sendiri. Jadi gue nggak terlalu sering sih, karena tadi gue udah kayak beli yang udah oke lah, cukup buat gue gitu. Dia biasa beli di mana tuh? Sebenarnya online banyak ya, toko hijau, toko orange. orange. Online tuh. Nggak apa-apa toko online, asal udah terpercaya tadi kan, brandnya official store. ya kan, Oke. itu udah pasti oke gitu loh. Gue nggak akan takut, aduh nih panci gue udah kebalik dikit, udah oleng-oleng, karena gue udah tahu nih kekuatannya di sini, gue cukup gitu loh. Gitu sih. Menghabiskan budget berapa tuh kira-kira? Range-nya aja, budgetnya. Untuk apa nih? Untuk pisau aja nih? Oh enggak, untuk ya untuk semua. Misalnya panci kayak atau apa kayak? Panci kan sekarang harganya ya dia 300-an, 400-an, 500-an. Itu bagus. Itu menurut gue udah oke. Kayak gue beli kemarin, itu sampai sekarang awet. Ya spend bisa lah sampai
misalkan 1 juta untuk dapat 3 panci, 2 panci gitu aman sih. Dengan bahan yang oke ya. Dan menurut gue cukup gitu. Tapi kalau pisau, ngomongin pisau mahal-mahal tuh pisau. Iya. Bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan. Jadi lu mengeluarkan cost besar tapi nggak setiap bulan ya? Nggak setiap bulan, awet. In a year ya lu baru. Kalau misalnya udah rusak atau patah baru deh lu ganti. Kadang gue pernah kalau dapat ada endorse gitu ya. Ada satu kayak beberapa brand yang anjir nih pakai sekali doang langsung begini. Padahal udah endorse. Ya udah, gue harus tetap seperti profesional gue harus ngerjakan ininya, kontennya dan barangnya gue simpen gitu loh, gue pakai. Kalau sendiri gimana? Budget untuk sering nggak lu dalam 1 bulan nih lu sering beli equipment atau apa gitu? Beli enggak, perawatan yang rutin. Oke. Gitu. Karena gue berkaitan sama mesin dan alat-alat kan. Gitu. Oke. Jadi itu emang udah harus di servis aja setiap bulan, setiap waktu. Itu beli di mana sih? Kalau alat-alat kayak untuk coffee atau yang memang menunjang bisnis lu tuh di mana biasanya belinya? Di toko online bisa. Oh, lu online juga? Di offline store juga banyak. Ini karena beruntung aja, gue juga di Jakarta gitu. Jadi banyak offline store juga area Jakarta gitu. Oke. Udah. Range budgetnya? Range budgetnya itu untuk per bulan ya. Untuk per bulan itu 1 sampai 1,5 juta. Gitu. Kirain gue tuh yang sampai belasan juta itu mahal banget nggak ya? Barangnya mungkin. Barangnya bisa sampai harganya segituan. Ya makanya juga kos untuk merawatnya segitu. Oh ini kan itu 1,5 itu kos merawatnya? Iya, kos merawatnya. Kalau untuk belinya yang paling mahal, yang maksudnya yang emang range budget lu berapa? Waktu beli barang itu? Oh, kalau buat range paling mahal per bulan itu untuk gua budgetin itu biasanya 4 juta atau 5 juta. Ini karena balik lagi gua tadi ngutamain grinder. Nah, grinder ini selalu gua matiin nih. Jadi gua nggak bisa kalau ini rusak baru ada lagi kapan. Gua nggak bisa, jadi gua harus spare buat si grindernya ini dulu gitu. Nanti baru terus yang lain-lain kayak mesin kopi, kopinya sendiri, susu atau yang lain itu nanti bakal ngikutin. Gitu. Nice. Ada nggak sih grinder nanti di acaranya Global Source? Ada ya? Ada wajan-wajan juga kan, banyak kan. Udah mau mampir deh. Banyak banget. Jadi tanggal berapa? 19 sampai 21 September. Oke, ngomong-ngomongin tentang masak, tentang berbisnis, pastikan gak hanya ada pengalaman yang asik-asik dan enak-enak aja nih. Pasti ada pengalaman yang kurang enak juga. Boleh diceritain gak nih pengalaman-pengalaman yang gak enak nih disebabkan sama peralatan yang lo pakai? Peralatan yang gue pakai? Jadi karena peralatan ini, jadi lu membuat tuh jadi ada momen-momen gak enak. Gue pernah sih. Jadi gue beli kompor portable. Karena kan portable tuh yang kecil gitu loh, yang buat konten-konten aja. Nggak yang colok, yang pakai gas. Oh, pakai gas. Yang portable. Ada brand gitu kan. Wah, udah murah nih. Kompornya murah. Baru pakai sekitar berapa ya? Semingguan lah. Terus nggak bisa nih cetek-cetek nih. Udah pakai gas padahal nih. Meledak coy. Serius. Itu yang camping gitu pada pakai. Iya kayak gitu-gitu. Iya lagi. Tapi memang gue cari yang harganya itu kan, harga budget lah. Affordable tapi yang lebih affordable lagi kan. Yang udah beli coba-coba. Online nih? Online. Cetek. Wah nggak nyala. Mungkin bocor kali. Iya, jadi kayak udah cetek, mungkin nggak di ini ada temen gue juga. Udah cobain dia. Wah. Api keluar. Untungnya cuman kayak dok gitu doang loh. Nggak keluar api sih, tapi ya dok gitu doang. Waduh, langsung nggak lu pakai tuh. Pas banget sih portable gasnya itu udah dikit, jadi cuman sisaan uapnya doang. Dok. Wah, udah. Sorry. Langsung lu ini dong, report dong. Nggak, lebih kayak ya udah deh, udah. Beli yang beneran aja. Beli yang beneran aja. Dari situlah muncul kayak udah harus beli yang minimal banget, menengah terus menengah ke atas gitu. Ya tadi kita bilang kan kalau murah tuh jangan murahan gitu. Jangan murahan. Kayak gini tuh membahayakan nggak? Itu bahaya banget. Juga serem banget. Itu. Serem banget. Bahaya. Karena emang gue juga sering lihat di video-video gitu di Instagram atau di mana banyak orang tuh meledak lah atau lagi camping, keluar api, terus dibuang sama pacarnya. Tapi lu tau gak sih? Iya. Yang tukang reparasi India tau gak? Yang tak tau gak? Gak tau. Aduh, gak masuk kan. Itu lucu banget lu. Kenapa dia?
Di India dia benerin kompor, benerin action aja itu dia yang ada emang action. animasi. Iya, action. Tapi kontennya naik dari situ. Kalau lu? Ada nggak pengalaman yang gak enak? Kayaknya banyak sih. Karena gue juga bukan pembeli yang cermat ya kalau nggak dibantu sama tim. Oke. Latah, lebih ke latah kalau di Karena bagus nih lu beli FOMO. ya. Iya. Atau kalau lagi main ke pasar kayak ngelihat apa nih gitu. Cuman masih beninnya di pasar diajarin cara pakai kayak tadi nih regulator yang ini. Yang beli ada referensinya dari pedagangnya sendiri. Ini aja Mas, jangan yang ini gitu. Yang kayak gitu-gitu. Tapi pengalaman buruknya ada nggak yang pernah lu dapat? Tadi Dia kan ada nih. Regulator gas. Regulator gas itu sekali-sekalinya tuh. Ya kalau itu juga selesai gue nggak di sini kan. Jangan dong. Iya. Amit-amit. Itu selesai. Itu gas yang buat roasting kan high pressure. Iyalah, apalagi high pressure. Kebukanya full. Kenceng kan. Selesai. Itu selesai kalau di situ. Terus yang kedua ada pernah beli scale karena ada promo. Yang digital nih. Iya, digital. Ada promo tuh 3 apa 5 gitu. Harganya jadi lebih miring, kita angkut nih, karena kita juga tahu ini bakal perlu. Cepat atau lambat kita bakal pakai nih barang. Gitu. Pas yang sampai 1 nyala, 2 atau 3-nya lagi mati. Iya. Udah kayak gini mau komplain ke manajer, ya emang promo Pak. Iya. Promosi barang display kali. Bener-bener nggak bisa digunain. Emang promo enggak mati total. Ya, Udah cuma ampun. ganti baterai, mana sebut baterai yang paling murah sama paling jelek. Gue coba tuh. Gue coba. Ganti brand aja. Sampai baterainya gue salahin. Apa Hebat. baterainya? Padahal emang barangnya. Padahal barangnya. Ya gitulah. Penting banget. Penting banget ya. Gitu. Wah, ini Kan buat para lumayan pebisnis nih ya, berarti Inilah. harus melihat keluhan-keluhan konsumennya nih. Iya. Ya kan? Biasanya apalagi lihat marginnya juga kan segala macem. Iya. Memang kualitas tuh emang kualitas barang ya. Kalau Harus jawabannya bener. promo, iya sih. Iya saya sih salah. bener. Iya, Kadang kegiur ya sama promo-promo tuh ya. bener. Ngomongin tentang bisnis nih ya, potensi bisnis pasar produk home and kitchen nih, menurut Bro Kini sendiri nih sebagai konsumen tuh gimana? Sekarang tuh udah banyak banget ya brand-brand baru yang dilengkapin dengan dia berani untuk approach KOL buat naikin brandnya dia. Ada satu brand, dulu brandnya namanya Mitochiba. Mungkin ya, itu- sorry kalau gue salah sebut ya. Itu terinfluence tuh, Ya kan? pengen punya. Gue tuh kayak pengen punya banget. Choppernya kan. Chopper ya segala macam. Nah ada beberapa konsumen yang jangan beli situ, harganya kualitasnya kurang. Ada beberapa lah konsumen yang kayak gitu. Cuman ya udah kalau kita udah bikin satu brand yang oke menurut gue, Mitochiba tuh Lu udah pakai juga? pakai juga dan dia punya brandingannya kuat karena approach KOL. Iya, semuanya. Biasanya kan dia Food vlogger juga loh. Iya, dia ngirimin produk nih, misalkan berapa dus nih, Oh iya. buat dipakai KOL-nya, buat mungkin endorse gitu segala macam. Dan untuk sekarang tuh makin banyak Hasilnya juga berkembang. bagus ternyata ya. Hasilnya bagus banget. Gue belum bisa ngeliatin tuh, dari mulai blendernya, mata pisaunya berapa. Iya kan? Gue pun tertarik, tapi gue belum Iya. beli. Itu sih, Gitu. karena Iya. nyokap gue pengen. Ya kan? Iya kayak gitu-gitu loh. Oke. Sepenting itu brand. Berarti emang, oke. Kalau lo sendiri, Bro Alfayat, Gue sebagai konsumen, menurut lo bisnis pasar produk home and kitchen tuh kayak gimana? bisnis produk buat gue jadi konsumen, ini sebenarnya peluang. Iya, oke. Ini peluang banget. Didukung sama tadi ya, equipment sama utensil untuk kitchen yang lebih banyak variannya. Terus buat sendiri di coffee juga ada banyak nih barang-barang yang juga low budget. Ya. Bahkan yang bisa lo start dari rumah gitu. Oke. Ini mau lo pakai sendiri bisa monetize untuk jualan, itu sudah mampu di tahap itu. Iya. Gitu. Terus tinggal pertimbangannya kan, ini mau nggak di monetize atau mau nggak gue jadi konsumen beli percaya sama produknya mereka. Gitu. Kadang kan kayak ibu-ibu nasi uduk juga. Kita, ini bener nggak ya ibu masaknya gitu. Iya. Berjalan kayak konsumen. Ya tadi kalau ngomongin wajan, ini wajannya diapain sama dia nih, dimarahin dulu nggak biar enak apa gimana? Iya. Enak loh. Lucu ini. Ibu-ibu itu kan kita nggak tahu ya. Benar. Gitu. Apalagi ibu kan kayak berangkat untuk jualan, pakai Iya. tools-toolsnya pasti kan juga kemana mereka cari source. Iya. Benar. Nah, Bingung, itu bakal bingung banget gitu. Jadi memang harus ada juga edukasi juga nih ya para konsumen juga. Iya, nih, ya. konsumennya juga ikut proaktif lah sama mereka ini. Benar.
gak hanya tinggal beli terus pakai aja gitu. Iya. Memang harus lebih spesifik. Harus lebih spesifik. Sendok plastik kita makan ketinggalan ini. Wah, kekunyah aja. Juga itu. Grog. Iya kan, itu karena ketidaktertarikan mereka sama brand, ketidaktertarikan mereka sama mencari informasi lebih. Yang penting murah jadinya bala. Bener. Gimana? Balanya ke konsumen. Ya. Iya sih. Konsumen juga sebenarnya harus sadar diri, dia juga nggak ngasih tahu banyak hal. Bener. Kenapa nggak lo request sih gitu? Iya. Jadi juga orang-orang pebisnis juga harus juga pintar-pintar juga nih ya. Iya. Mengetahui, konsumennya juga banyak levelnya lah sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak kasih tips untuk para pebisnis yang mau bisnis produk-produknya, tips untuk para pebisnis yang mau bisnis produk-produk home and kitchen. Jadi yang mau, lu bisa kasih tips nih berdua untuk para pebisnis yang baru mau memulai bisnis di home and kitchen. Kalau dari gue, pastiin produknya dulu nih. Produk yang mau dijual tuh dari sisi materialnya. Contoh dia tahan anti lapisan goresnya gimana, itu kan harus dites juga kan. Research and development ya. Itu penting banget untuk membuat suatu produk gitu kan. Karena nanti yang akan dirasakan tuh sama konsumennya. Kalau konsumennya oke dan dia misalkan ini balik lagi ya, bisa dari mulut ke mulut kan, atau ini beli di sini aja nih lebih oke gitu kan. Finalnya kan untuk si pebisnisnya itu. Dari sisi material, terus juga dari kalau dia main sosmed tuh harus lebih bagus lah ininya, brandingnya lebih bagus, terus brand trust ya, jadi menjagain kepercayaan konsumen banget, siap sedia kalau ada komplain lah, itu jangan sampai dihilangkan tuh kayak gitu-gitu loh, harus ditanggapin. Jadi itu sih menurut gue. Brand trust, nanti akan terjadinya brand trust, terus dia akan berjalan sendiri ke orang-orang. Gitu. Dan lupa ada promo juga ya. Itu kan pasti tuh promo nih, tapi jangan kayak tadi promonya baterai nggak bisa, malah nyalain baterai itu. Jangan timbangan. Tapi murahan nih untuk bisnis yang baru memulai nih ya. Apalagi di home and kitchen, apalagi itu menurut gue juga home and kitchen itu adalah sesuatu yang daily kan. Setiap hari orang masak, orang melakukan aktivitas juga ya itu di rumah, apalagi ibu rumah tangga. Itu penting banget. Betul. Kalau dari segi lo, tips-tips untuk para pebisnis nih yang baru memulai produk-produk home and kitchen. Tipsnya apa, Bro? Tips yang buat memulai bisnis dari rumah nih ya. Iya. Ya, untuk pakai barang-barangnya apa, sama untuk mau jualannya apa. Kalau tadi kayaknya soal masakan, ini blender perlu ada ini deh, blender knowledge kayaknya. Pesen nih buat saya. Blender knowledge. Iya. Kenapa begitu? Ini karena gue sering ke pasar kali, gue seringnya belajar tuh offline. Oke, ke pasar nih. Iya, gue ngeliat ibu-ibu ini kadang blender saya ada meledak mulu, ada ke toko ini nih. Ternyata ada blender, kayaknya ada kategori ya. Ada. Untuk apa? Ya, memang ada. Ya, kayaknya ada ya. Untuk bumbu, untuk buah. Kayak gitu-gitu. Ini gue nggak ketemu apa, pokoknya dia lagi ngeblender buah rasa cabe. Dicampur. Berarti kecampur tuh. Udah dicuci bersih, udah pakai sabun ini. Pakai air panas itu ya. Iya. Tapi kenapa nih bisa sampai setemperamen itu? Iya. Tadi ternyata dia juga salah beli. Salah penggunaannya juga. Soalnya kemana nih soal blender kayak gitu-gitu? Iya, kan campur-campur tuh semuanya. Karena sebenarnya kan yang buat bumbu tuh yang kecil. Kebalik pokoknya. Itu buat bumbu. Buat bumbu. Memang wadahnya agak kecil dia. Kalau buat buah kan kayak Popeyes tuh. Iya, benar, kayak Popeyes. Iya. Jadi udah gitu aja. Benar. Kadang bener-bener. Iya kan? Knowledge ya. Bener. Iya kan, blender knowledge gitu lah yang. Blender tuh kalau emang buat orang awam, dia pasti bakal beli satu merek itu. Satu merek dipakai banyak-banyak tuh. Yang warna putih bukan? Iya. Ada biru-birunya. Udah kayak gitu aja. Makanya kalau mau dari mana? Ya sekarang gue juga berkaitan sama blender karena apapun harus digiling dan diselesaikan lah gitu. Jangan bekas cabai kan tapi? Iya, jangan kopi cabai, benar. Bekas buah mungkin yang kayak gitu. Untuk di beverage, terus untuk apa sarannya? Ya freezer, chiller itu buat ngawetin preparannya kan. Gitu. Itu butuh banget. Jangan sampai nanti jadi malah kayak kaki kuda gitu.
harusnya yang bisa di well prepare, tapi karena masalah storage nggak lengkap, jadinya gerabak gerubuk. Benar. Konsumen juga pasti sampainya gerabak gerubuk lah, gitu. Seri jadinya. Oke, nice nih ya buat para pebisnis yang bisa denger nih. Masukan-masukan dari konsumen yang ada di industri masak dan juga di bisnis kopi. Oke, terima kasih banyak buat Bro Kindi, Bro Alfayet di sharing banyak soal produk home and kitchen ke Sobat Cuan yang mau mulai bisnis nih. Terima kasih juga buat Sobat Cuan yang udah nonton dan setia ngikutin podcast Basbis ini. Sobat Cuan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode Basbis berikutnya. Karena di season 2 ini bakal banyak nih keseruan yang beda dari sebelumnya. Global Service Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa.